Sukaya Riau dari program studi PGRI. Semester ini saya mengajar mata kuliah metode dan strategi pembelajaran PRI. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai video praktek mengajar pada pertemuan kedua dengan materi hakikat belajar. Pastikan sampai selesai ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam diberikan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertemuan kedua kita ya pada mata kuliah metode dan strategi pembelajaran PRI. Mari kita membaca doa belajar dulu. Zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Dan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian belajar dan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan prinsip-prinsip pembelajaran. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menyebutkan komponen-komponen pembelajaran. Mengenai SPPK atau capaian pembelajaran nanti pada materi ini juga terkait ya integrasi dalam Quran surah Al-Alaq. Ayat ini mengintegrasikan ya dari apa yang nanti kita capai dari pembelajaran, yaitu semangat belajar, kemudian membaca ya, menulis, kemudian menganalisa pembelajaran yang kita pelajari. Ice breaking dulu ya. 1, 2, 3. Baik itu dari teman nanti ya, sama teman maupun nanti pendapat dari dosennya juga. Bisa? Bisa. Yang ketiga, mengangkat tangan apabila ingin berpendapat. Bisa? Bisa. Selanjutnya, tidak ada forum di dalam forum. Maksudnya, jadi tidak ada diskusi selain diskusi kita. Jadi yang terakhir, mengikuti kegiatan belajar sampai selesai agar mendapat manfaat dari materi yang kita pelajari. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Jadi kita akan membahas apa itu belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, langkah-langkah dalam pembelajaran nantinya kita akan ada diskusi, kemudian nanti presentasi ya, terus tanya jawab, terus kita menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Kalian mencari makna belajar, temukan ciri-ciri belajar, kemudian cari contoh belajar. Silahkan interaksi ya. Pembelajaran seperti apa makna pembelajaran, kemudian ciri-ciri pembelajaran, kemudian contoh aktivitas pembelajaran itu seperti apa. Mulai dari kelompok tim belajar. Oke, tim belajar dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok belajar akan mempresentasikan tentang belajar. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Pengertian belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif, permanen, dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Kemudian ciri-ciri belajar. Menurut
anak kecil belajar membaca. Terima kasih pada Nyai. Nah, sekarang kita ingin lihat nih kelompok pembelajaran. Ada yang Saya ingin bertanya kepada kelompok belajar, yaitu perubahan permanen itu seperti apa? Oke, itu pertanyaannya dari kelompok tim pembelajaran. Silakan ya. Contohnya seperti belajar komputer. Awalnya tidak bisa, kemudian karena belajar akhirnya pengetahuan tetap sehingga kita terus-menerus bisa mulai belajar komputer atau laptop. Itu, Bu. Oke, ya. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu, kasih. Jadi, pengertian belajar ini menurut kemudian adalah belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku ya. Nah, perubahan tingkah lakunya itu bersifat permanen. Dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Jadi, belajar itu, kalau kita sudah belajar pasti ada perubahan tingkah laku. Dan perubahan itu bersifat permanen, dia akan tetap. Nah, menurut taksonomi Bloom, dikatakan hasil belajar itu ada 3. Yang pertama ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ranah kognitif itu adalah pengetahuan. Kemudian afektif sikap, yang ketiga psikomotorik ada keterampilan. Jadi kalau sudah kita belajar, kita akan mendapatkan pengetahuan dari yang kita tidak tahu tadi ya menjadi tahu. Nah, seperti tadi kalian disuruh mencari literasi mengenai belajar, kemudian kalian mencari jawabannya literasi ya. Apa itu belajar? Nah, kemudian kalian tahu bahwa belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku. Lainnya, misalnya praktek ibadah. Nah, praktek ibadah awalnya kita mengenal teorinya ya. Nah, seperti ini misalnya praktek ibadah tentang sholat, bacaan sholat ya, dari awal wudhu terus sholatnya seperti apa gerakannya. Nah, kita tahu. Kemudian kita bentuk dengan sikap kita. Nah, kita tahu nih seperti ini caranya gitu. Nah, sudah tahu kita, maka kita akan mengaplikasikannya. Nah, akhirnya berubahlah sikap kita ya, dari tidak tahu gimana pelaksanaan cara praktik ibadah yang benar gitu. Nah, setelah kita mempelajari, memahami, maka pengetahuan, keterampilan dan psikomotor kita bertambah. Jadi berubah sikap kita ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu belajar ya. Jadi ada hasilnya ya. Nah, seperti halnya juga kalian ketika dalam proses pembelajaran, kita tidak hanya duduk diam dengarkan ya, kita tidak bertambah ya. Nah, sikap kita tidak berubah, apalagi kita mau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu ya. Pada tim pembelajaran, silakan tim pembelajaran siapa yang akan mempresentasikan? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok pembelajaran ingin mempresentasikan hasil diskusi kami ini, yaitu yang pertama, apa itu makna pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Adapun ciri-ciri pembelajaran, yang pertama yaitu pembelajaran menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang disadari atau disengaja. Yang kedua, membuat siswa belajar. Yang ketiga, pelaksanaan terkendali. Yang keempat, tujuan ditetapkan. Yang kelima, hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Contoh aktivitas dari pembelajaran yang pertama, yang itu seperti yang kita lakukan sekarang, seperti yang terjadi sekarang, yaitu ada peserta didik dan ada seorang dosen yang mana menyampaikan materi. Nah, itulah terjadinya pembelajaran. Sekian dari hasil diskusi kami. Ya, terima kasih Kak. Yang lain kasih aplaus dulu buat Indah. Jadi proses pembelajaran ini seperti inilah contohnya ya. Jadi pembelajaran itu ada proses interaksi antara guru dengan peserta didik. Jadi ada peserta didiknya, ada gurunya. Nah, kalau tidak ada berarti kita tanpa pembelajaran, dan dikatakan proses pembelajaran ya. Tahu ya bedanya tadi ya, belajar dengan pembelajaran. Nah,
bedanya langsung atau menjadi pengalaman. Nah, tadi terlibat langsung nggak ketika diskusi? Terlibat langsung. Terlibat kan? Kalian ikut merasakan ya, kita diskusi, meliterasi, kemudian menjawab ya, bertanya. Terakhir itu adalah komponen pembelajaran. Nah, komponen pembelajaran yaitu tadi ya, tadi di guru ya, komponen pembelajaran, materi, metode pembelajaran, metode pembelajaran dan evaluasi. Oke, nah sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada yang bertanya? Sudah mengerti? Sudah mengerti ya. Nah, karena kalian sudah mengerti, kita akan ada kuis. Oke, karena kita udah selesai tadi ya kuisnya. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Pentingnya belajar. Ya, terima kasih Linda, kasih plus dulu. Linda. Nah, kemudian dari tim pembelajaran, silakan. Yaitu pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan murid dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, terima kasih Ita. Silakan tepuk tangan. Terima kasih ya yang sudah memberikan kesimpulan ya daripada materi kita belajar maupun tim pembelajaran. Jadi sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, saya ingin menyimpulkan bahwa apa yang kita dapat dari materi hari ini ya tentang belajar maupun pembelajaran. Jadi belajar ada perubahan ya tingkah laku kita yang dilihat dari hasil belajar dari taksonomi Bloom ya, ada pengetahuan, keterampilan maupun psikomotoriknya. Jadi berubah ya, menambah pengetahuannya, sikapnya dan keterampilannya. Jangan sampai kita tidak ada perubahan ketika kita belajar. Nah, begitu juga dalam proses pembelajaran. Kita ada proses interaksi ya antara, kalau di sini kita berarti dosen dan mahasiswa. Nah, nanti kalau kalian mengajar, nah berarti guru dan peserta didik. Nah, di mana di situ terdapat beberapa komponen. Guru, kemudian ada siswa, kemudian ada tujuan, terus ada apa lagi? Materi, metode ya. Kemudian terakhir evaluasi. Nah, yang seperti kita lakukan tadi ini itu adalah evaluasi bagian dari materi kita. Baik. Selanjutnya berkaitan materi kita tutup sampai sini dulu ya. Nah, saya berharap apa yang kita sudah pelajari tadi itu menjadi pengetahuan buat kalian, menjadi ilmu, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Ketika kalian menjadi guru tentu diaplikasikan ketika dalam proses pembelajaran di kelas. Ini dengan doa penutup majelis.